Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda, sahabat Kemenak, di Kiat Kajian Informasi dan Aspirasi Kemenak. Bersama saya di Bintang, dan untuk sahabat Kemenak tentunya keluarga menjadi peran penting untuk anak, apalagi untuk seluruh anggota keluarga. Lebih dari itu, bahkan juga keluarga adalah madrasah pertama. Seperti apa? Kita akan perbincangan langsung bersama Ibu Khotimatul Husna SAG MAH dari Penyuluh Agama Islam Kemenak DIY. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Alhamdulillah, kabar sehat? Alhamdulillah sehat Mbak Bintang. Assalamualaikum Mbak Bintang, sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ibu, kalau berbicara tentang keluarga tentu banyak sekali yang akan diperbincangkan. Sangat luas ya Ibu ya. Betul, keluarga betul. adalah orang yang selalu dekat dengan kita. Iya. Tapi kalau ditarik lagi secara agama, secara pengertian juga, ternyata keluarga ini seperti apa? Iya. Iya. Terima kasih Mbak Bintang atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kemenak yang hadir di program Kajian Informasi dan Aspirasi Kemenak. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk kita belajar bersama tentang konsep keluarga dalam Islam. Dalam Islam sendiri, keluarga adalah unit terkecil yang di dalamnya memberikan kesempatan dan ruang yang sebesar-besarnya untuk seluruh anggota keluarganya, terutama juga anak-anak kita, sehingga sering disebut keluarga itu adalah madrasah pertama. Betul. Bagi anak-anak kita. Karena di dalam Islam, juga di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kita harus melahirkan generasi-generasi yang berkualitas, Mbak. Kita dilarang meninggalkan generasi yang lemah. Ini sebagaimana di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Pada prinsipnya ayat ini Mbak, hendaklah kita sebagai orang dewasa, sebagai orang-orang yang beriman, itu hendaklah khawatir kalau meninggalkan di belakang kita itu generasi yang lemah. Karena tentu generasi yang lemah akan mengancam ya peradaban, juga kemanusiaan secara umum begitu. Jadi penting keluarga itu ditempatkan sebagai madrasah pertama, karena disitulah tumbuh kembang seluruh anggota keluarga dan anak-anak kita agar menjadi orang-orang yang keluar dengan potensi terbaik dirinya begitu. Dan di ayat yang lain juga disebutkan kita juga harus menjaga keluarga kita dari api neraka. Ini pesan yang kuat saya kira untuk menjadikan keluarga kita sebagai keluarga yang di dalamnya semua orang bisa belajar hal-hal baik, praktek-praktek baik, sehingga juga bisa membaikkan masyarakat. Begitu Mbak Bintang. Dan ini kalau berbicara tentang keluarga juga, keluarga tidak hanya orang tua ya Bu. Iya betul, bukan ada hanya kakak, orang tua. Bahkan juga kadang-kadang ada kakek, nenek, apakah betul. itu juga ikut terlibat dalam madrasah pertama? Iya, di dalam relasi keluarga itu tidak hanya orang tua, tidak hanya anak, tetapi ada beberapa relasi. Yang pertama tentu individu dulu. Di dalam keluarga itu ada anggota, yang anggota di dalam keluarga ini juga harus menjadi potensi terbaik dirinya. Betul. Setelah individu maka ada relasi marital. Relasi marital itu di dalam keluarga suami istri. Ya, suami istri juga dipastikan tidak sekedar solih-solihah, tetap tidak hanya baik untuk dirinya, tetapi juga membaikkan orang lain. Betul. Kemudian di dalam keluarga juga ada relasi parental. Di sini ada hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bisa jadi mertua. Itu juga bagian dari relasi dalam keluarga. Kemudian juga ada relasi familial, Mbak. Jadi tidak sekedar dengan relasi keluarga inti, tetapi juga keluarga besar. Ini juga menjadi madrasah semua, menjadi tempat yang semua orang bisa tumbuh kembang secara maksimal begitu. Yang potensi baik dirinya akan keluar kalau seluruh yang ada berelasi di dalam keluarga itu mendukung, menjadi support system yang baik. Tidak hanya terbatas pada relasi familial. Kita juga punya konteks lingkungan sosial atau disebut dengan relasi sosial. Ini juga harus kita jaga bersama agar relasi dengan tetangga, dengan warga, dengan lingkungan sekitarnya juga menjadi baik. Yang akhirnya mendukung keluarga menjadi madrasah yang benar-benar bisa menjadi sekolah terbaik buat generasi penerus. Betul. Dan juga anak-anak dikenalkan juga dengan relasi ekologial. Ini sesuai dengan program Kemenak ya Mbak, ekoteologial. Jadi kita hidup bersama dengan alam sehingga kemudian saling memberikan yang terbaik.
kita membaikan alam, maka alam juga akan membaikan hidup kita tentu. Itu saya kira relasi yang ada di dalam keluarga, agar keluarga benar-benar menjadi sekolah pertama bagi seluruh anggota keluarganya, juga anak-anak atau generasi penerus. Baik. Yang menarik Ibu Husna, tadi sempat bicara tentang tetangga juga. Ya. Ternyata sangat luas sekali ya, Iya, kalau betul. berbicara tentang madrasah, Iya. khususnya di keluarga Betul. yang pertama. Ini bagaimana kita bisa istilahnya memberikan hubungan yang baik Iya. antar keluarga dan juga di luar keluarga Iya. juga, khususnya tetangga. Ya, jadi kalau ingin menjadikan keluarga itu sebagai madrasah pertama, maka konstruksi keluarga itu harus dikuatkan terlebih dahulu, Mbak Bintang. Karena kalau konstruksi keluarga itu sudah kuat, maka dia bisa membaikan tadi untuk tetangga, untuk lingkungan sosial dan yang lain-lain. Jadi kalau konstruksi keluarga itu harus dikuatkan dulu dari pondasinya, sebagaimana bangunan gitu. Ada konstruksinya. Konstruksinya apa saja di dalam bangunan berkeluarga itu? Yang pertama adalah keadilan. Jadi bagaimana kita menanamkan keadilan itu bisa menjadi semua diterima oleh semua anggota keluarga. Jadi adil ini tidak pandang bulu, semua harus mendapatkan haknya, juga semua juga melakukan kewajiban sehingga adil bagi semua. Kemudian kesalingan, tentu fondasi kesalingan ini tentang pembagian peran, tentang bagaimana kita sharing peran kerjasama di dalam rumah tangga. Ini penting juga agar kalau semua mendapat peran yang adil begitu, akan kemudian tidak akan mendolimi, tidak akan membebani satu dengan yang lainnya. Termasuk kalau nanti konteksnya hubungan orang tua dan anak, atau suami istri gitu, orang tua dengan anggota keluarga yang lain begitu. Jadi konstruksinya harus kuat dulu. Kemudian juga keseimbangan. Keseimbangan di dalam keluarga ini penting, karena ketika kita bisa seimbang menghadapi apapun, tantangan apapun, juga hal yang ada di dalam keluarga, maka jalan tengah, titik temu itu menjadi solusi terbaik. Jadi keseimbangan itu saya kira fondasi yang harus kuat di dalam keluarga, agar kita juga bisa tadi memberikan kemaslahatan untuk lingkungan sekitarnya. Kemudian setelah pondasinya kuat, tentu ada pilar yang harus dibangun. Nggak cuma rumah. Ya, kalau pondasi aja belum ada pilar, belum menjadi bangunan. Sehingga pilar ini juga harus kokoh di dalam berkeluarga. Yang pertama itu adalah pilar zawat, bermitra, berpasangan, termasuk juga hubungan kita dengan tadi relasi-relasi yang ada di dalam keluarga. Bagaimana suami istri bisa bekerja sama, anak orang tua bisa bekerja sama, kemudian relasi-relasi yang lain bisa bekerja sama, karena ada pilar kemitraan atau zawat. Dan ini kalau bisa seiring sejalan, maka keluarga bisa menjadi bangunan yang kokoh begitu. Kemudian juga tidak sekedar relasi yang sifatnya bermitra, tetapi juga komitmen. Nah, komitmen ini harus dijaga. Kalau kita berkomitmen, tentu kalau itu dengan pasangan, tentu itu terkait dengan janji kita ya. Mitsaqun ghalidho kalau di dalam bahasa Al-Qur'annya. Tetapi kalau relasi ini dihubungkan dengan anak, orang tua, bagaimana semua relasi yang ada di dalam keluarga menjaga komitmen bersama. Kesepakatan bersama di dalam keluarga agar tujuan berkeluarga itu tercapai. Kemudian juga pilar yang tidak kalah penting adalah muasyarah bil ma'ruf. Begitu. Jadi bagaimana kita mempergauli, berrelasi, berhubungan dalam keluarga itu dengan cara ma'ruf, dengan cara yang baik. Ini kalau di dalam bahasa psikologi disebut dengan love language ya, Mbak. Disebut dengan love language atau bahasa cinta gitu. Nah, ini harus ada di dalam keluarga. Kalau kita bisa membahasakannya mulai dari ucapan begitu ya, itu dengan qaulan karimah, kalau saling dengan berrelasi dengan keluarga, dengan anak, orang tua dengan anak saling memuliakan. Kemudian juga dengan qaulan layyina, Mbak, bahasa anak sekarang soft spoken ya. Jadi bagaimana saling lemah lembut ketika berkomunikasi dengan anggota keluarga, kemudian juga tegas dan jujur atau qaulan sadida. Jadi word of affirmation ini penting di dalam keluarga sebagai bagian dari tadi muasyarah bil ma'ruf. Kemudian juga sentuhan, Mbak. Di dalam bahasa cinta itu tentu kalau anak sekarang bahasakannya physical touch ya. Betul. Jadi hubungan kita dengan pasangan, hubungan kita dengan anak, dengan orang tua, dengan mertua, dengan keluarga besar, itu juga ada sentuhan-sentuhan fisik yang saya kira itu penting untuk dilakukan, karena itu bagian dari cara kita mengejawantahkan bahasa cinta tadi. Begitu. Kemudian juga di dalam muasyarah bil ma'ruf ini selain ada kata-kata yang baik, sentuhan, juga ada pelayanan. Ketika Nabi itu kan
waktu masih berumah tangga dengan Aisyah kan ada sahabat yang bertanya, apa sih sesungguhnya yang dilakukan Nabi ketika di rumah, begitu kan, penasaran sahabat kan. Di dalam hadis sahih disebutkan Nabi itu dalam kesehariannya karena yakunu ala mihnati ahli, kata Aisyah menjelaskan. Jadi Rasulullah itu dari dulu sampai sekarang selalu melayani keluarganya. Jadi kalau ada dalam bahasa psikologi itu pelayanan, sesungguhnya itu mengambil dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu. Jadi keseharian Rasulullah itu melayani keluarga. Dan bahasa tadi muasyarah bil ma'ruf, kemudian bahasa cinta itu adalah bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk keluarga kita agar keluarga bisa menjadi madrasah terbaik untuk anggota keluarganya dan juga anak-anak kita. Dan juga yang tidak kalah penting adalah quality time. Iya, betul. Ya, bagaimana kita bisa memberikan waktu. Waktu ini kan saya kira sekarang susah ya Mbak, mahal. Ya, benar. Orang sibuk dengan aktivitasnya sehingga seringkali tidak punya waktu untuk keluarga. Nah, waktu ini penting di-manage agar kita bisa membuat ruang kebersamaan bersama keluarga. Di situ nanti kita bisa sharing pengetahuan, sharing pengalaman, juga tentu melakukan hal-hal yang sifatnya spiritual di dalam keluarga begitu. Dan yang tidak kalah penting untuk muasyarah bil ma'ruf ini adalah receiving gift. Jadi bagaimana kita saling memberi hadiah. Hadiah nggak harus selalu mahal Mbak Bintang. Ya, bukan cuma emas dan uang. Betul, bukan selalu emas, bukan selalu perak, tetapi yang sederhana tapi membuat bahagia seluruh anggota keluarga. Itu saya kira juga perlu kita biasakan agar pilar berumah tangga kita menjadi kokoh begitu. Kemudian juga pilar yang tidak kalah penting adalah musyawarah, agar semua orang mempunyai ruang bersama untuk berpendapat, menyampaikan pandangan, agar bisa tadi terdengar suaranya, pendapatnya begitu. Dan yang terakhir pilarnya adalah saling ridho. Dan ini tentu tidak hanya suami istri, tetapi juga bagaimana orang tua ridho kepada anaknya, anak ridho kepada orang tuanya. Juga tentu kalau semua saling ridho, itu tentu akan membuka kebesaran hati, kebesaran jiwa untuk menerima apa yang berkembang di dalam keluarga, dinamika di dalam keluarga. Dan yang tidak kalah penting, tentu ketika kita sudah memiliki pondasi dan pilar adalah atap. Nah, ya. Ini, tapi tahan dulu, ya, Ibu. ya Mbak Bintang. Ya. Ini sudah sangat penting sekali ya, apalagi terkait pondasi sangat penting, sudah ada pilarnya. Betul. Nanti kita mencari tahu atapnya seperti apa. Kalau untuk Anda, sahabat Kenap penasaran, nanti kita akan lanjutkan untuk sesi berikutnya di Kiat, Kajian Informasi dan Aspirasi Kemenang.